Pernah gak kalian ngerasa, ketika sedang fokus atau lelah, tiba-tiba mata kalian berkedip? Rasanya kayak ada yang melindungi kita. Tapi siapa sangka, itu bisa jadi lebih dari sekedar refleks? Seakan sinyal dari tubuh kita bilang, "Hei, stop sejenak, kamu butuh istirahat." Tapi kita sering terlalu sibuk buat peduli ya. Dalam kehidupan sehari-hari yang padat, kita sering mengabaikan hal-hal kecil ini. Kita terus bergerak, tanpa berpikir tentang bagaimana setiap detik itu berharga, termasuk bagaimana mata kita berfungsi. Chapter 1, Fungsi Berkedip. Mari kita mulai dengan memahami apa sih sebenarnya berkedip itu. Berkedip itu bukan sekedar aksi refleks yang tiba-tiba muncul setiap beberapa detik. Ini adalah bagian dari mekanisme kompleks yang menjaga kesehatan mata kita. Setiap kali kita berkedip, tubuh kita terlibat dalam proses melindungi mata dari debu, kotoran, dan iritasi. Pertama-tama, air mata yang dihasilkan selama berkedip akan menyehatkan kornea mata kita. Tanpa berkedip, mata akan kering dan sangat tidak nyaman. Semacam memberikan pelukan lembut bagi mata kita. Kan? Kedua, berkedip juga membantu memfokuskan kembali pandangan. Pernah merasakan mata yang mulai lelah ketika menatap layar terlalu lama? Nah, berkedip membantu merelaksasi otot-otot sekitar mata. Ironisnya, saat kita mengandalkan teknologi demi efisiensi, kita malah mengabaikan sinyal alami dari tubuh kita yang meminta perhatian, bukan? Chapter 2, Berapa kali kita berkedip? Berkedip ternyata ada takarannya. Loh. Rata-rata orang dewasa berkedip sekitar 15-20 kali per menit. Kalau kalian coba hitung, banyak mana dengan waktu menatap HP? Ironis, kita lebih sering terjebak dalam dunia maya daripada memberi perhatian pada apa yang terjadi di sekitar kita. Ketika berkedip, kita menyegarkan pandangan dan memberi waktu bagi mata untuk istirahat. Jadi, ya, berkedip itu penting. Tapi, apa kalian sadar betapa seringnya kita melewatkan kesempatan untuk berkedip, terutama saat sedang asyik main gadget? Keasyikan itu justru bikin kita lupa untuk memperhatikan kesehatan sendiri. 2 detik tanpa berkedip rasanya kayak selamanya, bukan? Sederhananya, kita mengabaikan kebutuhan tubuh kita sendiri dalam kesibukan sehari-hari. Semoga informasi ini bisa bikin kita lebih menyadari pentingnya mengambil jeda, mengistirahatkan mata sejenak. Tidak ada salahnya, kan? Chapter 3, Mengapa kita terkadang berkedip lebih sering? Berbicara tentang berkedip, kalian pasti pernah memperhatikan momen-momen tertentu ketika kita lebih sering berkedip, kan? Misalnya, saat merasa cemas atau grogi. Fenomena ini bukan kebetulan, loh. Ketika kita berada dalam situasi yang bikin kita stres, tubuh kita berusaha memulihkan diri. Dengan berkedip lebih sering, kita memberi sinyal kepada otak untuk mengatur kembali fokus dan memperjelas pandangan. Ini adalah mekanisme tubuh yang menjawab ketegangan atau kepanikan. Siklus ini mirip dengan bagaimana kita bernafas lebih cepat saat panik. Mungkin saat kalian presentasi di depan umum, berkedip terasa lebih intens, bukan? Menarik sekali bagaimana otak kita bisa memberi petunjuk hanya lewat gerakan sederhana seperti ini. Maka dari itu, alih-alih mengabaikan kedipan ini, kita bisa menggunakan momen tersebut untuk bernafas dalam-dalam dan menenangkan pikiran, bukan? Chapter 4, Kedipan dan Kesehatan Mental. Kemudian kita beralih ke dampak psikologis dari berkedip. Gak banyak yang tahu, ternyata ada hubungan antara berkedip dan kesehatan mental kita. Ketidakmampuan untuk berkedip atau berkedip berlebihan bisa jadi tanda kecemasan atau stres. Ketika kita merasa tertekan, refleks berkedip ini bisa menjadi respons tak sadar untuk mencari ketenangan. Tes sederhana. Coba perhatikan frekuensi kedipan kalian saat merasa tenang dibandingkan saat gugup. Mesti ada bedanya, kan?
Berarti, mata kita bisa jadi indikator emosional. Ini kayak memberi panduan ke cara kita merespon situasi. Jadi, jika kalian mendapati diri lebih sering berkedip belakangan ini, mungkin sudah waktunya untuk merenung. Apa yang sebenarnya mengganggu pasien individu? Dengan menyadari proses ini, kita bisa mulai membangun kesadaran dan mencoba mengelola stres dengan lebih baik. Kita bisa membawa perhatian kembali kepada keadaan mental kita, bukan? Chapter 5, Kedipan, lebih dari sekadar refleks. Di ujung pembahasan ini, kita harus menekankan bahwa berkedip sebenarnya jauh lebih dari sekedar refleks. Ini adalah pengingat bahwa tubuh kita punya cara unik untuk berkomunikasi. Dengan hanya sepasang mata, kita bisa merasakan sinyal halus yang mungkin hilang dalam kesibukan sehari-hari. Jangan anggap remeh habit ini. Kita perlu mulai menjadikan berkedip sebagai momen refleksi. Jika sudah bosan atau kelelahan dari kegiatan, istirahatkan sejenak dengan berkedip lebih intens. Ini bukan hanya soal merawat mata, tapi juga merawat pikiran kita. Bukan tidak mungkin, dengan menumbuhkan kesadaran akan berkedip, kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dalam menjaga keseimbangan mental. Nah, jika kalian punya cerita tentang kedipan yang unik atau pengalaman yang menarik, share di kolom komentar ya. Kita bisa saling belajar dan memperkaya perspektif satu sama lain. Yang pasti, ingatlah, berkedip itu perlu, dan jangan pernah malu untuk melakukannya. Jangan lupa untuk subscribe ke Memoria dan jangan lewatkan cerita menarik lainnya dari kita. Karena setiap hal punya asal.